warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rahayu Putri Ilahi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai larutan asam dan basa atau teori asam dan basa. Saya Rahayu Putri Ilahi dengan NIM 1830110012. Nah, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama asam dan basa. Yang pertama, pengertian asam. Pengertian asam adalah asam dalam ilmu kimia adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberikan proton ion H+ kepada zat lain yang disebut basa atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Nah, ini adalah pengertian dari asam. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari basa. Basa ialah zat senyawa yang bisa bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sedangkan basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Dan teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, yang ketiga menurut Lewis. Nah, dari ketiga para ahli ini kita lihat apa itu teori dari asam basa menurut yang pertama menurut Arrhenius. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1884 oleh Arrhenius itu sendiri. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu yang pertama, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa yaitu senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Dan selanjutnya, gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius. Sedangkan HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana CH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H. Nah, NaOH ini termasuk basa Arrhenius. Sebagian NaOH merupakan senyawa ionik yang diiosinasi menjadi ion Na+ dan OH-. Ketika dilarutkan dalam air, konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Dan selanjutnya yaitu teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, James N. Bronsted and Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton ion H+ dari satu zat ke zat lain. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry yaitu asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Jika ditinjau dari teori Bronsted-Lowry, pada reaksi ionisasi HCl, ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. Nah, kita lihat seperti HCl ditambah H2O menjadi Cl- ditambah H3O+. Nah, HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+ sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O+. Nah, sedangkan pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. Untuk NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, pada NH3 menerima proton H+ dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+ sehingga terbentuk ion amonium atau NH4+.
H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa satu asam bromstetlori harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H+ dan H2, dan yang kedua yaitu basa. Bromstetlori harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan ion H+. Kelebihan definisi dari Bronsted-Lowry ini dibandingkan definisi dari Arrhenius adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa dalam fase gas, padat, cair, larutan dengan selain air, pelarut selain air, ataupun campuran heterogen. Sebagai contoh reaksi antara gas NH3 basa dan HCl asam membentuk asap NH4Cl. NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Nah, beberapa zat dapat bertindak sebagai asam namun juga dapat sebagai basa pada reaksi yang lain. Misalnya H2O, HCO3- dan H2PO4-. Zat demikian disebut amfiprotik. Nah, itu menurut Bronsted-Lowry. Dan selanjutnya menurut Lewis. Teori asam basa menurut Lewis. Pada tahun 1923, Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan kedua teori sebelumnya, yaitu teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berikatan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, yaitu asam akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+ saja. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti Bf3 juga dapat berperan sebagai asam. Nah, sebagai contoh, reaksi antara Bf3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa di mana Bf3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada Bf3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Nah, ini menurut teori basa Lewis. Selanjutnya. Kelebihan definisi asam basa Lewis dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya reaksi-reaksi antara oksida asam, misalnya CO2 dan SO2 dengan oksida basa, misalnya MgO dan CaO. Reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks seperti FeCN6-3, AlH2O6+3 dan CuNH3 4 kali 2+, dan sebagian reaksi dalam kimia organik. Nah, di sini juga terdapat ciri dan sifat dari larutan asam dan basa. Nah, yang pertama, ciri dan sifat. Ciri asam. Nah, pada ciri-ciri asam yaitu rasa masam jika dicicipi dengan menguji asam kuat dan mencicipinya. Yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7 atau pH-nya lebih kecil dari 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Yang keempat, reaksi dengan logam bersifat korosif menyebabkan karet, dapat pula merusak jaringan kulit atau iritasi dan melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya tinggi. Yang selanjutnya merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sifat asam ini yang pertama mempunyai rasa asam, yang kedua mengubah lakmus biru menjadi merah, yang ketiga bersifat korosif, dapat melarutkan sebagai logam, yang keempat yaitu dapat melarutkan batu kapur menghasilkan gas karbon dioksida. Yang selanjutnya sifat dan ciri basa. Nah, pada yang basa ini ciri-cirinya yang pertama, rasa pahit jika dicicipi,
Dalam keadaan murni umumnya berupa kristal padat. Yang ketiga, tingkat keasaman lebih besar dari 7 atau pH-nya lebih besar dari 7. Terasa licin di kulit, jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya. Nah, itu adalah yang kelima, memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya terlalu tinggi. Yang keenam, dapat mengemulasi minyak. Yang ketujuh, merupakan elektrolit. Larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini juga terdapat sifat dari basa itu sendiri. Yang pertama, rasa pahit. Yang kedua, mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, reaksi dengan lemak membentuk sabun. Yang keempat, menetralkan sifat asam. Yang kelima, bersifat korosif, khususnya basa kuat. Nah, di sini juga dapat derajat pH atau derajat keasaman atau pH untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan pada tahun 1910 seorang ahli dari Denmark, Lauritz Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Nah, yang pertama yaitu bilang ini dikenal dengan skala pH. Harga pH berkisar antara 1 sampai 17. Yang ditulis seperti larutan bersifat netral jika H+ sama dengan OH- atau pH-nya adalah POH sama dengan 7. Larutan bersifat asam jika H+ lebih besar dibandingkan OH- atau pH-nya lebih kecil dari 7. Dan begitu juga dengan larutan bersifat basa. Jika H+ lebih atau pH-nya mencapai 7 lebih. Yang kedua yaitu karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H+, makin kecil pH. Dan karena bilangan dari logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan ion H+ sebesar 10 N. Nah, itu derajat keasaman atau pH-nya. Yang selanjutnya yaitu pengukuran pH. Untuk menentukan pH suatu larutan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut, menggunakan beberapa indikator. Indikator yang pertama, indikator adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah warna pada rentang harga pH tertentu. Harga pH suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH indikator. Yang ketiga, indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Yang keempat, dengan demikian dari uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Contohnya, suatu larutan dengan brown timol biru 6,0 sampai 7,6 berwarna biru. Dan dengan fenolphthalein 8,3 sampai 10,0 tidak berwarna. Maka pH larutan itu adalah 7,6 sampai 8,3. Hal ini disebabkan jika bromtimol berwarna biru, berarti pH larutan lebih besar 7,6. Dan jika dengan fenolphthalein tidak berwarna, berarti pH larutan kurang dari 8,3. Itu untuk pengukuran pH. Yang selanjutnya, indikator. Untuk mengetahui apakah suatu zat tergolong asam atau basa adalah menggunakan indikator. Indikator merupakan zat yang dapat berupa warna bila dimasukkan ke dalam senyawa asam atau basa. Indikator dapat berupa kertas atau larutan. Indikator berupa kertas adalah kertas lakmus. Nah, ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus berwarna merah dan lakmus berwarna biru. Cara pemakaiannya adalah kertas lakmus dimasukkan ke dalam senyawa, kemudian dilihat perubahan warnanya. Suatu senyawa tergolong asam bila kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, tetapi kertas lakmus merah tidak berubah warna, sementara
Lalu senyawa golongan basa bila kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Tetapi kertas lakmus biru tidak berubah warna. Bila senyawa tidak mengubah warna kertas lakmus, digolongkan bukan senyawa asam atau basa atau senyawa netral. Ini adalah indikator. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dari asam. Contoh dari asam berdasarkan kekuatan asam dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam kuat dan asam lemah. Kekuatan suatu asam dapat ditentukan dari kemampuan melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif atau ion H+. Ketika dilarutkan dalam air, semakin banyak ion H+ yang dilepaskan, semakin kuat sifat asamnya. Contohnya seperti asam asetat yang terdapat pada larutan cuka. Yang kedua, asam askorbat terdapat pada jeruk, tomat, sayuran. Yang ketiga, asam sitrat terdapat pada jeruk. Asam klorida terdapat pada asam lambung atau obat tetes mata. Yang selanjutnya, asam nitrat terdapat pada pupuk atau bahan peledak TNT. Yang selanjutnya, asam fosfat terdapat pada deterjen atau pupuk. Dan asam sulfat terdapat pada baterai mobil atau pupuk dan pupuk. Yang selanjutnya, asam tetrat terdapat pada anggur. Yang terakhir, asam malat terdapat pada apel. Nah, ini adalah sebagian contoh dari larutan asam. Masih banyak contoh-contoh yang dapat kita kemukakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebagian dari sekian banyak contoh yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu contoh dari basa. Sama halnya dengan zat asam, zat basa juga dapat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sifat licin dan rasa yang pahit merupakan cara mudah untuk mengenali zat basa. Seperti asam, basa juga dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Kekuatan suatu basa dapat ditentukan dari kemampuannya melepaskan ion hidroksida yang bermuatan negatif atau ion OH-nya. Ketika dilarutkan dalam air, semakin banyak ion H- yang dilepaskan, maka semakin kuat sifat basanya. Semua rumus kimia basa umumnya mengandung gugus OH-. Nah, di sini contoh dari basa itu seperti aluminium hidroksida terdapat pada sebuah deodoran atau antacid. Yang kedua yaitu kalium hidroksida terdapat pada sebuah mortar atau plester. Yang ketiga, magnesium hidroksida yang terdapat pada sebuah obat urus atau antacid. Yang selanjutnya, natrium hidroksida yang terdapat pada sebuah bahan sabun mandi. Ini adalah contoh dari basa. Nah, dari contoh basa ini mungkin kebanyakan orang yang tahu yaitu sabun. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori asam basa, baik itu dari teori menurut para ahli maupun secara umumnya. Apabila ada salah dan janggal dalam penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.